Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali seperti biasa, kita belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar. Untuk materi hari ini adalah pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita peroleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang pertama, makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai sangkakala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Ananda yang soleh dan soleha, meskipun kita tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi, karena hanya Allah lah yang mengetahuinya, namun kita wajib meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Jika kita tidak meyakini bahwa hari kiamat akan terjadi, maka rukun iman kita tidak sempurna. Pada hari akhir atau pada hari kiamat, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Semua makhluk akan mati, tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Kiamat sugra atau kiamat kecil bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, kiamat sugra atau kiamat kecil berupa bencana yang mungkin pernah kita lihat atau mungkin saja itu terjadi di sekitar kita, itu kemungkinan ada karena ulah kita sendiri. Yang kedua,
Kiamat Kubra. Kiamat Kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang hidup. Ananda yang soleh dan soleha, perbedaan antara kiamat kecil dan kiamat besar yaitu ketika kiamat kecil terjadi, tidak semua makhluk akan mati. Mungkin ada makhluk yang selamat dari bencana itu. Tetapi jika kiamat kubra atau kiamat besar terjadi, tidak ada satupun makhluk yang akan hidup. Semua akan mati. Manusia, tumbuhan, hewan, semua akan mati. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat. Ada 7 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, di antara 7 tanda-tanda hari kiamat ini, di antaranya ada yang sudah terjadi. Mungkin di sekitar kita ada yang pernah melihat ulama meninggal, ada yang menganggap ilmu agama tidak lagi penting, ada orang yang bermaksiat, seakan-akan tidak ada malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah mempercayai hari akhir ada 6. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan salat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, di antara hikmah beriman kepada hari kiamat adalah tidak menunda-nunda kebaikan, karena kita tidak pernah mengetahui kapan ajal kita akan datang. Boleh jadi hari ini kita akan mati. Itulah sebabnya kita tidak boleh menunda-nunda amal kebaikan yang akan kita lakukan. Demikian pembahasan kita hari ini. Tugas kalian adalah membaca Quran surah Al-Qaryah ayat 1 sampai ayat 11. Direkam dalam bentuk video dan dikirim ke dalam grup WhatsApp kita. Jangan lupa terus semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.